Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat bahwa inflasi gabungan kabupaten kota di Provinsi Bali pada Juni 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,44% MTM, meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi minus 0,47% MTM. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami kenaikan menjadi 2,94% YoY dari 1,92% YoY pada Mei 2025. Meski berada dalam rentang target inflasi nasional 2,5 plus minus 1%, kondisi inflasi Bali ke depan perlu tetap mendapat perhatian. Pasalnya, laju inflasi baik secara bulanan ataupun tahunan tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang masing-masing berada di angka 0,19% MTM dan 1,87% YoY. Untuk itu diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi inovasi dan sinergi tim pengendalian inflasi daerah TPID, khususnya dalam menyambut periode peak season kunjungan wisatawan mancanegara seiring periode summer holiday. Secara spasial, seluruh kota kabupaten yang termasuk dalam indeks harga konsumen IHK mengalami inflasi bulanan dan tahunan. Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi yakni 0,53% MTM dan inflasi tahunan 2,11% YoY, disusul Denpasar dengan inflasi 0,48% MTM dan 3,30% YoY. Singaraja dengan inflasi 0,37% MTM dan 2,79% YoY, serta Tabanan dengan inflasi sebesar 0,29% MTM dan 3,38% YoY. Pendorong utama inflasi di Provinsi Bali pada Juni 2025 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan terbatasnya pasokan komoditas hortikultura dari daerah sentra seperti Bangli, Tabanan, Bima, Sembalun, dan dari Jawa Lumajang, Kediri, Banyuwangi, Brebes, di tengah kondisi iklim kemarau basah dan gangguan distribusi. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi bulanan diantaranya kenaikan harga cabai rawit, tomat, sawi, hijau, buncis, dan cabai merah. Sementara itu inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging babi, bawang putih, daging ayam ras, jeruk, dan bensin. Adapun penurunan harga daging babi dan jeruk seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan permintaan barang dan jasa pada masuknya peak season kunjungan wisatawan mancanegara, kenaikan biaya pendidikan menjelang masuknya tahun ajaran baru, serta kenaikan harga emas perhiasan seiring tingginya harga global emas. Selain itu, ketidakpastian cuaca pada musim kemarau basah juga berpotensi mengganggu produksi hortikultura. Sukma, Bali TV.